Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Tadi si Arga tuh bilang sakit katanya. Oh iya. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan Arga cepat sehat dan bisa kembali lagi ke sekolah. Amin. Baiklah, kita akan mulai pelajaran hari ini. Kira-kira mau belajar apa? Sebelumnya udah belajar kan reaksi redox? Siapa yang masih ingat itu reaksi redox? Kita sudah belajar kelas 10, kita udah ulang lagi kemarin pas penyetaraan reaksi redox. Jadi sekarang siapa yang mau mencoba menyebutkan ada berapa pengertian reaksi redox? Coba, Reza. Ada 3, Bu. Ya, apa aja? Yang pertama ada pelepasan sama pengikatan oksigen, pelepasan pengikatan elektron, sama bilangs apa tadi? Perubahan bilangs. Gimana Sarif? Kira-kira benar nggak jawaban Reza? Oke, seperti yang dijawab Reza tadi dan digunakan oleh Sarif ya, kita hari ini masih melanjutkan tentang redox. Maksudnya, gunanya apa sih kita redox kemarin? Apa kaitannya dengan penerapan sehari-hari? Kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Kemana ya? Apa cuma belajar aja Bu? Kita capek-capek ngitungin biloxnya, tapi nggak tahu nih gunanya buat apa. Kira-kira ada yang bisa menebak? Nggak berani menebak? Oke. Coba lihat ke layar. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa baterainya? Habis. Bocor. Yang jelas kita ada membahas tentang baterai ya. Nah, ada apa dengan baterainya? Itu yang akan kita cari tahu sekarang. Adakah hubungannya antara reaksi redox dengan baterai? Ada hubungankah? Hubungan rahasia? Jadi hari ini kita akan menggunakan pembelajaran problem based learning sehingga peserta didik dapat menentukan reaksi yang terjadi pada sel volta, menuliskan notasi sel dan membuat diagram sel, juga menganalisis penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ternyata antara baterai dengan sel volta dengan redox itu ada kaitannya. Nah, kita menggunakan pembelajaran problem based learning. Jadi kamu nanti dikasih masalah, masalahnya apa? Masalahnya adalah tentang baterai. Kenapa baterai itu bisa? Bayang nggak sih kok ada benda kecil gitu, kalau pasangin ke handphone terus bisa aja dia menghasilkan energi listrik? Atau kayak baterai ABC, kamu masukin ke mainan, mobil-mobilan kok bisa jalan, padahal ada apa di sana? Pernahkah kamu tanya seperti itu? Pernah, tapi nggak pernah ketemu jawabannya. Nah, sekaranglah saatnya kamu mencari tahu kenapa bisa seperti itu. Nah, kali ini kita menggunakan pembelajaran yang berbeda, yaitu problem based learning. Di mana di sini nanti kamu akan dibagi per kelompok, lalu akan diberikan semacam metode pembelajaran, ada langkah-langkahnya. Nah, karena di sini gunanya untuk mengetahui pemahaman kamu, maka di setiap pembelajaran akan diadakan pretest dan post-test. Nah, nggak masalah ketika kamu tidak bisa menjawab pertanyaannya, karena kamu memang belum belajar. Nah, tapi nanti dilakukan pembelajaran, di akhir diberi lagi soal yang sama. Nah, harapannya ada peningkatan jawabannya. Oke, soal sudah dibagikan di Dipom, di linknya silakan kamu buka. Kita kerjakan selama 5 menit. Soalnya ada 5. Silakan dimulai sekarang. Nah, di depan kamu bisa lihat rangkaian sel volta. Ini adalah proses kerja kenapa sebuah baterai bisa menghasilkan energi listrik. Sekarang pandangi dulu. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa lihat di sini.
Sel Volta ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Galvani dan Volta. Kedua ilmuwan ini menemukan terbentuknya arus listrik dari reaksi redoks, di mana alatnya disebut dengan sel Volta. Nah, dalam reaksi redoks terjadi transfer elektron yang ditandai dengan adanya elektron yang dilepas dan elektron yang diterima. Nah, energi yang dilepas dari reaksi redoks inilah yang kemudian sudah selesai tadi mulai tayangan videonya. Sekarang kita akan mengorientasi masalah antara sel Volta dengan baterai tadi. Apa sih tadi dengan baterai? Nah, sekarang kamu langsung kerjakan di kelompok masing-masing. LKPD yang sudah dibagikan silakan diisi sesuai dengan video yang tadi. Lalu jika ada penjelasan yang belum lengkap, kamu boleh cari di sumber yang bisa aku dapatkan, bisa lewat Google, bisa lewat dosis, bisa lewat buku. Silakan, kita punya waktu 5 menit. Jadi ini kamu isi sesuai dengan diagram sel yang kamu saksikan di video tadi. Apa reaksi yang terjadi pada anoda, apa reaksi pada katoda. Lalu kamu juga tuliskan notasi selnya. Nah, yang untuk ini kamu silakan baca dulu keterangan gambarnya. Kira-kira dengan keterangan itu reaksinya seperti apa? Apakah dia oksidasi kah? Apakah dia reduksi? Oke? Oke, Bu. Gimana, Kim? Bisa paham apa yang harus dilakukan? Paham, Bu. Sip, lanjutkan. Kita nulis nama kelompok juga kan? Ya. Gimana, udah selesai mengisi LKPD-nya? Sudah bisa menemukan apa hubungan antara baterai litium dengan reaksi redoks dengan sel Volta? Sudah? Sudah, oke. Jadi silakan salah satu kelompok maju ke depan untuk menyajikan hasil kerja kelompoknya. Siapa yang mau maju? Oke, silakan kelompok Asya. Ada Zilda sama Asya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafrila bersama dua teman saya dalam satu kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di LKPD sebelumnya tentang hubungan antara reaksi redoks sel Volta dan baterai litium. Sebelumnya, saya akan menjelaskan kenapa sel Volta berhubungan dengan baterai. Dalam sel Volta ada baterai. Baterai itu mengandung anoda dan katoda. Anoda yaitu litium, katoda yaitu MnO2. Lalu kenapa disebut berhubungan? Dikarenakan nanti ion dari anoda akan bergerak ke katoda dan dihubungkan oleh kawat penghantar. Jadi aliran listrik yang bergerak itu menyebabkan baterai bisa menyalakan alat elektronik seperti handphone atau lainnya. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Untuk kelompok-kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Ya, ada pertanyaan dari kelompok. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan tentang bagaimana bisa baterai handphone itu mengembung
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kenapa baterai itu bisa kembung. Jadi jawabannya itu dikarenakan terlalu lama mengisi daya sehingga baterai menghasilkan panas berlebih, yaitu cairan elektrolit yang membuat baterai itu jadi kembung. Sekian. Oke, terima kasih. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Saya dari kelompok 1 akan menanyakan mengapa sel volta mengalami reaksi secara spontan. Di sini untuk menjawab dari kelompok Syarif, jadi sel volta itu kenapa menjadi spontan? Karena adanya biar potensial dari sel itu harus positif. Ya. Terima kasih untuk kelompok 3 karena sudah mau presentasi hasil pekerjaan kelompoknya. Nah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan dari diskusi kita tadi? Oke, silakan Natasha. Baik, yang saya dapat simpulkan yaitu sel volta melibatkan reaksi redoks dan menghasilkan arus listrik. Sel volta selalu terbentuk dari dua elektroda N0 yang berbeda. Elektroda dengan N0 negatif mengalami oksidasi dan bertindak sebagai anoda negatif. Terima kasih. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah sampai pada pemecahan masalah ya. Jadi hari ini kita benar-benar membahas tentang sel yang bisa menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia. Itu yang disebut dengan sel volta. Nah, di sini juga diperlihatkan rangkaian sel volta di mana itu terdiri atas dua logam, yang satu bertindak sebagai anoda, yang satu sebagai katoda. Dan aliran listriknya terlihat dari anoda ke katoda. Aliran elektron yang nantinya akan menghasilkan energi listrik yang kita bisa buktikan dengan adanya arus pada voltmeter. Nah, kemudian kita juga bisa menuliskan reaksi yang terjadi pada sel volta, yaitu di katoda ada Cu2+ ditambah dengan 2 elektron menjadi Cu, dan anodanya Zn menjadi Zn2+ tambah 2 elektron. Nah, itu adalah reaksi selnya. Kemudian juga kita bisa menuliskan notasi sel. Dari reaksi tadi ternyata bisa dibuat seperti lambang sel Zn garis, satu garis ya, Zn2+, 2 garis Cu2+, satu garis Cu. Garis-garisnya itu punya arti, 2 garis artinya jumlatan garam, sedangkan satu garis itu adalah perbedaan fasa dan antara logam dengan larutan elektrolitnya. Nah, ini yang harus kamu ingat-ingat. Kapan? Kalau ada positif, anoda negatif. Crow itu katoda reduksi, anoda oksidasi. Nah, hari ini kita sudah sampai pada penulisan reaksi sel, notasi sel, dan proses yang terjadi pada sel volta. Nah, kenapa yang bertindak sebagai katoda adalah Cu? Kenapa bukan Zn? Dan kenapa yang di anodanya adalah Zn? Nanti kita bisa kupas lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, hari ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kamu terhadap konsep yang kita bahas hari ini, silakan mengerjakan post-test yang sudah Ibu bagikan di linknya di WhatsApp. Silakan buka Jipon. Gimana hasil post-testnya? Bisa dijawab semua? Oke, alhamdulillah. Siapa yang mau merefleksikan materi hari ini? Coba, Mega. Materi hari ini dapat dimengerti dan diskusinya juga berlangsung seru dan saya mengerti. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin.